Hi chat, please talk to me in French. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo avec Mas Indra Aziz. Maksudnya zaman sekarang kamu bikin album coba, dimana kayak itu kan effort ya? Iya. Iya sih. Rugi nggak sih mas aku bikin album? Makanya coba, pengen tahu pola pikirnya gimana gitu. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan seorang penyanyi yang keren banget, Vira Thalisa. Hai. Vira tuh beneran deh, salah satu, bukan satu sih, penyanyi yang unik banget. Aku merasa nggak, iya, unik dan ya nggak ada lagi penyanyi kayak kamu gitu. Gitu ya? Udah gitu konsisten ya. Dari, tentu teman-teman udah tahu lagunya ya, Walking Back Home yang zaman dulu itu. Dan sampai sekarang konsisten dengan style musik. Nah itu yang mau kita gali dan kita omongin hari ini ya teman-teman ya. Jadi kita pengen dapat inspirasi nih dari seorang Vira Thalisa, gimana proses berpikirnya dalam bermusik dan juga semua pengalaman dalam hidupnya yang mempengaruhi musik yang sekarang ya, Vir ya. Siap. Oke. Vir, welcome. Yes. Terima kasih mas to the Indra. podcast. Ini sebenarnya Sudah. ya, semacam podcast atau Videocast. videocast ya. Pod video. Itu dia. Yang pasti kita tujuannya nih, Vir, pengen ngasih teman-teman inspirasi nih. Teman-teman yang lagi memulai karir musiknya dan segala macam. Dan buat aku kamu adalah penyanyi yang kayak nggak takut aja gitu. Ya kamu berbuat apa yang kamu suka aja, gitu kan. Nah makanya nih teman-teman, kita sebelum kita kulik musik yang terakhir, album yang terakhir tuh Blooming Tale ya. Itu September 2023 ya. Ada berapa lagu di sana? Ada 10 lagu. 10 lagu. Kalian harus dengerin kalau belum. Keren banget dari lagu pertama sampai lagu terakhir itu nggak bakal bosen. Sedap pokoknya ya. Nah tapi Vir, sebelumnya Vir, tolong ceritain dulu dong. Kamu tuh dari mana awalnya waktu kamu awal bermusik? Mungkin apa kamu mulai dari kecil, apa mulai dari kamu kuliah, gimana? Ceritain dong Vir. Kalau bermusik aku sebenarnya dari kecil udah mulai terlihat bibit-bibitnya mas. Oh gitu. Cuman emang awal-awalnya tuh aku gara-gara nonton film. Jadi entah kenapa ibuku tuh suka beliin apa sih dulu yang CD yang gede banget tuh. Oke. Itu kayak Disney Vinyl? Sing-Along Song. Bukan yang bukan. video tapi Video, kayak Laserdisc. CD, Oh my Laserdisc. god. Jadul banget. Oke, Gede-gede gitu. Laserdisc. Disney Sing-Along Song, terus Sound of Music kayak Oke. gitu. Terus kata ibuku tuh aku kayak bisa nyanyi sesuai sama nadanya gitu. Kayaknya kamu ada bakat gitu. Akhirnya aku dibeliin piano kecil yang kayak beli di pasar gitu. Terus aku tuh kayak determined banget gitu, kayak mau ngulik melodi dari lagu yang bisa aku tonton gitu. Terus sejak itu sempat les keyboard dulu waktu umur 5 tahun gitu. Cuman aku les tuh nggak pernah kayak long term yang kayak konsisten gitu kan, aku suka bosen kan. Terus akhirnya tuh sempat les piano juga. Pokoknya kalau musik sebenarnya aku lebih piano sih dulu tuh. Oh justru gitu. awal waktu kecil tuh lebih piano. Jadi kayak nyanyi tuh gitu-gitu aja lah, maksudnya nggak pernah diseriusin gitu. Cuman waktu kuliah, dulu karena emang throughout my life aku suka banget musik, jadi selalu terlibat lah gitu kayak acara, misalkan wisuda gitu aku main piano atau kayak ngapain gitu. Terus pas kuliah karena emang udah hidup sendiri gitu kan, jadi pengen main kemana-mana. Kebetulan di kotaku atau aku kuliah itu emang hidup banget lah skena musiknya gitu. By the way, mungkin teman-teman nggak tahu nih kalau Vira Thalisa itu kuliahnya di Rennes di Prancis. Di Prancis, dan kuliahnya adalah visual art. Ya, visual art. Jadi nggak ada musik-musiknya. Jadi nggak ada musik-musiknya. Terus. Gitu. Terus ya karena emang aku sering main, akhirnya teman-temanku kebanyakan tuh musisi, dan waktu itu aku tuh punya SoundCloud mas, jadi aku suka kayak main gitar di kosan, terus aku rekam, bener-bener rekamnya di laptop, nggak ada mic, nggak ada apa, ya udah. Gitu aja terus gitu. Terus kamu upload ke SoundCloud. Terus akhirnya temanku ada yang dia produser lah di sana, dia suka ngerjain kayak band-band indie di sana. Dia kasihan kayak sama aku kayak, Vir gue pinjemin mic deh gitu. Akhirnya aku dipinjemin mic tuh 2. Satu tuh yang kayak mic kecil yang buat drum tuh apa sih? Itu buat aku take gitar. Terus dikasih mic condenser yang lumayan oke lah gitu. Itu kayak bener-bener dimodalin sama dia untuk aku rekam-rekam SoundCloud dulu. Terus
akhirnya dia kayak nanya, lo nggak pernah ini apa tertarik nulis untuk bikin lagu sendiri? Dan emang aku sebenarnya nggak pernah. Di situ belum pernah tuh? Belum pernah. Dulu pernah sih waktu SMA, tapi kayak bener-bener nggak nyambung sama apa yang aku kerjakan sekarang. Dulu aku dengerin kayak Avril Lavigne, Simple Plan gitu. Oh my god, oke, beda jadi ya. Jadi kayak lagu yang aku tulis dulu tuh ya mungkin berbeda jauh lah sama yang aku bikin sekarang gitu. Akhirnya aku coba nulis lagu pertama kali itu Walking Back Home. Jadi itu lagu kamu pertama? Iya, pertama nulis? bilang pertama niat nulis gitu. Prosesnya gimana, inget nggak tuh? Itu baru tahun 2016 ya? 2014 atau 15 gitu ya. Nah, itu prosesnya gimana tuh? Kamu sebagai orang yang aku rada lupa sih lirik dulu apa musik dulu, tapi kayaknya tuh lirik dulu. Jadi aku bikin lirik. Kalau lagu itu lumayan personal karena sebagai anak kampus yang rumahnya rada jauh dari kampus, apalagi di luar negeri kan kita nggak bawa mobil sendiri gitu, kita naik transportasi umum. Jadi itu bener-bener lagu ceritanya aku lagi jalan pulang gitu, karena aku setiap hari jalan pulang tuh kayak rasanya sedih gitu loh mas, kayak seharian lagi seru-serunya, tapi kayak pulang tuh selalu sendiri, harus jalan kaki gitu. Jadi emang literally Walking Back Home tuh cerita aku jalan pulang dari kampus gitu. Kayaknya nulis lirik dulu sih. Nulis lirik dulu ya? Terus kamu musiknya dibantu siapa? Kamu sendiri? Musiknya waktu itu untuk EP aku bikin demo sendiri di rumah. Gitar, terus demo ya? Baru dibantu aransemen sama temenku ini. By the way, itu berarti EP, si Walking Back Home itu kan bagian dari EP ya? Yang isi ada 4? Ada 5 apa 4 ya? 5 kalau nggak salah. 5 lagu. Oke, itu semua lagu nulis sendiri? Nulis sendiri. Wah, jadi awalnya kamu berangkatlah ke Prancis. Di sana kamu kuliah visual arts ya teman-teman. Nggak niat. Rekaman ya kan, tapi suka bikin cover berarti ya, SoundCloud. Tanpa kayak ada mikir macam-macam. Oke, kamu cuma senang bikin aja. Ternyata connect lah dengan teman-teman musisi di Prancis. Berarti EP Walking Back Home itu, judul EP-nya apa? Walking Back Home berarti? Judulnya self-titled sih, jadi kayak Vira-Talisa EP aja. Itu berarti musisinya musisi sana semua? Iya, sana semua. Ada sekitar 5 orang lah yang terlibat. Dan itu benar-benar orang-orang yang dulunya aku tonton gitu mas, kayak panggungnya aku tonton, terus mereka kayak sini deh gue bantuin gitu. Jadi wow. Oke, berarti ini aku juga sering ngomong ke teman-teman ya, bahwa community betul. Cari temen itu penting banget ya. Banget. Dimanapun kamu berada, bahkan Vira aja di negeri orang gitu, dia involved dalam community, dia suka nontonin kegiatan-kegiatan musik sana, dan ya dengan begitu lahirlah karya pertamanya EP-nya itu ya, Walking Back Home. Tanpa disangka. Itu gokil sih. Tapi baru aku penasaran deh, kamu kenapa memilih kuliah di sana sih? Karena aku emang pengen jauh-jauh dari sini mas, dulu tuh kuliahnya. Gitu. Karena dari kecil kayak, aku pengen banget kuliah jauh, belum pernah keluar negeri sama sekali mas, by the way aku. Sekalinya keluar negeri langsung kuliah berapa di tahun? Eropa gitu kan. Kuliahnya 3 tahun, cuman aku di sana 5 tahun. 5 tahun? Gitu. Jadi emang pertama pengen jauh dari sini. Kedua, nyari yang murah kan. Biasanya opsinya kalau nggak Jerman, Prancis, ya pokoknya negara yang nggak berbahasa Inggris gitu. Terus kenapa Prancis akhirnya? Karena aku nggak mau Jerman gitu. Jadi opsinya pada saat itu ada 2 yang kayak agency gitu ya, semacam itu kayak promo ke sekolah-sekolah gitu kan. Terus yang datang cuman dari Jerman dan Prancis. Jerman tuh kayak sama sekali nggak ada di hatiku gitu, kayak pas ngeliat kayak aku nggak tergerak untuk kesana. Cuman pas presentasi Prancis tuh kayak wah pengen banget kesana. Ya udah akhirnya walaupun kuliahnya full bahasa Prancis, aku kayak tekadku bulat, aku les. Iya bener ya. Berarti kamu les, berarti kamu persiapan sebelum berangkat tuh. Ini sekedar ini aja ya teman-teman, pengen tahu aja. Dulu aku les 8 bulan intensif di sini. Terus ke sana aku les lagi 1 tahun. Jadi 8 bulan nih aku udah dapet sertifikat yang on paper tuh harusnya udah bisa masuk. Tapi secara realita pas nyampe sana tuh bener-bener nggak bisa ngomong sih. Jadi di sini secara teori aku udah dapet, tapi prakteknya di sana bener-bener enggak sih. Aku harus les lagi. Akhirnya les lagi. Oke. Maksudnya kalau di sana ya, kalau aku kan waktu itu pernah sekali ke sana gitu. Kalau kesan yang aku dapat, orang sana tuh kayak ya
cuek banget gitu sama kita gitu. Maksudnya, aku nggak kebayangin seorang mahasiswa gitu ya, masih muda di sana, bahasa Prancisnya masih ini gitu. Kamu gimana tuh waktu itu? Ini mungkin buat teman-teman yang juga lagi kepikiran mau kuliah di luar negeri gitu ya. Itu lumayan struggling sih. Aku tuh dulu kalau dari sisi kuliahnya, setiap kelas aku rekam Mas. Jadi aku rekam, terus pulang aku dengerin lagi. Jadi bener-bener kerja kerasnya tuh double dibanding yang lain gitu. Cuman emang mesti bener-bener pinter-pinter nyari temen sih, karena kan untuk orang asing yang bahasanya baru perlu kayak teman yang kayak aduh bantuin dong tugas gue gitu kan, yang kayak dia nyatet terus aku lihat juga gitu. Jadi ya bener-bener mesti apa ya, terbuka lah, dan jangan terlalu sering ngumpul sama orang Indonesia sih. Kayak pulang sekolah gitu-gitu. Kalau bisa sih cari teman yang selain orang Indo gitu. Nah, ini buat teman-teman yang kepikiran mau kuliah keluar nih, ini tips bagus banget nih. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Walaupun ngumpul sama teman-teman Indo tuh nyaman banget. Mas, kalau kita main ke rumahnya ada nasi gitu kan. Iya, kebayang. Iya. Nah, berarti setelah EP keluar, EP itu berarti pernah kamu performkan dan dipromoin di sana? Dulu sempat 2 kali sih, cuman waktu itu EP-nya belum jadi semua. Jadi lagunya aku udah tulis, tapi belum direkam semua. Kalau nggak salah Walking Back Home tuh udah, terus ada 1 lagu lagi. Nah dulu tuh aku, ini balik lagi karena aku seneng main ya. Jadi di kampusku aku bikin kayak trio gitu cewek-cewek. Waktu itu aku masih main gitar, cuman emang skill gitarku seadanya banget. Jadi 2 gitar, 1 bass, cewek-cewek kita kayak suka kalau weekend manggung di restoran pizza, di bar gitu. Lucu banget. Mainin lagu-lagu apa gitu nggak? Mainin lagu-lagu Prancis sih, lagu-lagunya Serge Gainsbourg gitu-gitu. Terus akhirnya aku kayak mainin dong lagu gue 1 gitu. Ya udah main aja gitu. Akhirnya aku kayak pertama kali perform Walking Back Home di sana. Aku kebayang ya dalam waktu 5 tahun itu, pasti efeknya dalam hidup kamu, dalam seni kamu besar banget kan sih? Lumayan. Dan pasti ke bawah sampai sekarang lah ya. I mean, itu kayak dimana usianya lagi ngebentuk banget gitu karakter mungkin kesenian kita, musik apa sih yang bukan merubah ya, membentuk, yang kebentuk dan sampai sekarang tuh ke bawah gitu sama Vira Thalisa. Kalau dari segi musik banyak banget sih Mas, karena aku ya kayak yang tadi aku bilang, dulu tuh aku dengerinnya bener-bener apapun deh, pokoknya apapun yang ada di MTV zaman itu. Cuman aku karena aku niatnya nggak jadi penyanyi dari dulu, cuman aku kayak suka cover gitu. Aku mencari yang aku suka dan aku bisa bawain gitu. Menurutku kalau kita suka tapi kita nggak bisa, aduh jangan deh. Kalau kita bisa tapi nggak suka, kan nggak enak jalaninnya. Akhirnya aku nyari kayak si irisannya itu apa yang aku suka dan aku bisa nyanyiin. Akhirnya aku nemu suatu penyanyi namanya François Hardy. Dia tuh penyanyi pop sih zaman dulu, cuman dia tuh apa ya, lembut banget kalau nyanyi gitu. Terus aku pertama kali ngerasa relate, kayak kayaknya gue bisa deh bawain musik-musik kayak gini gitu. Terus pokoknya itu salah satu muse aku sih yang aku temukan waktu aku kuliah di sana gitu. Karena teman-teman gue kan ya kayak kita rekomendasiin orang dengerin Chrisye gitu, kayak legend nih gitu. Nah mereka tuh merekomendasikan si François Hardy ini salah satunya gitu. Dari situ aku explore sampai nemu Astrud Gilberto, walaupun sebenarnya bukan Perancis, cuman kayak pada zaman itu aku somehow jatuh cinta lah sama musik di era 60-an gitu. Menarik ya. Memang sebuah discovery kayak ketika kamu terekspos sama satu jenis musik atau satu artis dan kamu kayak langsung connect gitu ya. Itu pasti impact-nya, dan maksudnya sampai sekarang tuh kamu konsisten gitu loh dengan musik kamu. Tapi aku juga pengen tahu, apakah saat kamu di sana itu kamu juga terekspos sama dunia jazz? Karena kamu musik kamu di album yang terakhir di Bloomingdale itu beberapa lagu tuh bunyinya tuh ini banget gitu. Ada jazznya tuh kental banget gitu lah, dari aransemen, dari bunyi-bunyian. Kalau jazz aku juga discovery waktu kuliah sih. Jadi tuh dulu enaknya tinggal di luar negeri ya Mas, ada perpustakaan yang lengkap banget. Jadi satu lantai tuh ada yang kayak kita bisa pinjam CD. Jadi CD musik tuh kayak satu aisle sendiri banyak banget. Nah karena aku
lumayan suka explore musik 60-an. Akhirnya aku nemu, aku tuh kayak entah kenapa kayak kepincut banget sama era itu gitu. Kayak dari fashionnya, dari musiknya, dari segala macamnya, film-film juga. Terus ya udah akhirnya nyari, pokoknya dari satu terus kayak nemu ini, nemu itu gitu. Dulu tuh aku suka banget Dinah Shore, pokoknya yang kayak gitu-gitu deh, yang kayak apa? Kau percaya reinkarnasi gak? Jangan-jangan sebenarnya kamu tuh hidup di tahun itu. Jangan-jangan gitu. Ya. Jangan-jangan ya. Soalnya itu kayak bener-bener terpikatnya tuh ya entah kenapa gitu, kayak gitu deh. Ini udah akhirnya nemu jazz juga. Karena ngulik-ngulik di perpus itu sih, enaknya ada akses itu. Nah ini juga pertanyaan yang menarik juga yang mungkin teman-teman pengen tahu ya. Terus kuliah kamu gimana? Maksudnya kuliah visual art kamu gimana? Untungnya musik tuh kayak jadi escape gitu sih Mas. Jadi karena aku mungkin di kampus tuh udah penat gitu. Jadi pulang aku main kemana itu lumayan justru jadi jalan keluar aku. Besoknya kayak udahlah kuliah lagi gitu. Cuman kayak emang jadi nggak terlalu passion di sana jadinya. Gitu. Oke, jadi kamu pas berangkat tuh kamu nggak kepikiran soal musik tuh ya? Gak kepikiran, tapi somehow aku tahu sih kayaknya aku akan ngerjain musik nih later in my life. Cuman ya mungkin gak serius, mungkin aku bakal kerja apa tapi aku bermusik juga gitu. Kayaknya ya kalau emang kita memang kita tuh emang udah ada panggilannya ya untuk bermusik. Kita nggak Vira juga waktu bikin SoundCloud gitu nggak ada pikiran macam-macam, pakai bikin aja karena emang terpanggil dan suka aja gitu nggak sih? Terus kumpul-kumpul di community-nya, di circle musik lah, gitu. Itu tuh terjadi dengan natural aja gitu nggak sih? Tanpa kita harus kayak rencanain terlalu gimana-gimana. Berarti emang gitu ya teman-teman ya. Kalian mesti ada tuh dorongannya, ya kan? Nah, EP keluar, terus kamu tinggal di sana sampai 5 tahun. Nah, terus ketika kamu pulang, apa yang terjadi dalam dunia musik? Nah, waktu pulang tuh kebetulan karena aku baru banget rilis EP baru banget selesai mastering segala macam. Dirilisnya tuh waktu aku udah pulang. Awalnya tuh Walking Back Home dulu sebagai single, baru nyusul beberapa bulan kemudian EP, dan ternyata sambutannya lumayan gitu Mas. Jadi aku kayak, tadi kan pulang kayak pengen cari kerja langsung kan. Cuman karena dapet tawaran panggung dan aku lagi menggebu-gebu banget, akhirnya kayak yaudah deh mungkin bermusik dulu selama beberapa bulan. Terus ada masanya kayak ya belum jejak banget gitu ya. Akhirnya aku nyari kerja, waktu itu sempat ngantor 2017-2018. Sambil aku ngerjain album pertama, jadi full album pertamaku. Itu aku kerjain waktu masih ngantor gitu. Balik lagi karena emang rasanya nggak srek gitu, jadi aku pengennya manggung gitu kan. Ya udah, karena sambil ngerjain album, terus album pertama ya? Album pertamaku tuh judulnya Primavera itu. Primavera ini ya? Primavera. Gitu. Ini album pertamanya tahun 2019, ada 8 lagu. Ini kayaknya lagu Indonesia pertama yang direkam ya, Janji Wibawa ya? Betul. Ceritain. Nah, aku karena lagi ngerjain ini dan alhamdulillahnya waktu itu rezeki datang tuh di 2018-an gitu. Waktu aku masih ngantor, lumayan banyak panggung. Aku pertama kali main di We The Fest tuh kalau nggak salah 2018. Terus, udah mulai ini kan galau kan, kayak ini ngantor lanjut nggak ya? Tapi karena lagi ngerjain ini juga, ada optimisme lah kayak ini pengen rilis album gitu. Terus karena capek juga kali udah ngantor gitu-gitu. Ya udah akhirnya aku resign, terus full ngerjain ini Primavera. Aku penasaran deh. Kan kamu pulang dari sana. Kamu ada punya circle musik di sana. Di sini pas pulang gimana? Terus kamu ngantor pula gitu. Iya, aku start from zero sih bisa dibilang. Aku kenalan musik tuh di sini dikit banget. Cuman untungnya waktu aku punya SoundCloud itu banyak lah yang kayak koneksi. Dari SoundCloud juga berarti emang penting banget ya guys ya. Kayaknya di musik emang rata-rata untuk start tuh perlu link yang ini ya Mas ya. Bener banget sih. Iya, aku bener-bener apalagi nyari band kan waktu itu gimana coba kayak clueless banget. Akhirnya ya udah dari teman-teman terus ya udah akhirnya terbentuk lah band sampai sekarang. Si Primavera nih album pertama ya 2019. Prosesnya seperti apa? Maksudnya untuk ini lagu nulis sendiri semua? Iya, nulis sendiri semua. Aku lirik rata-rata aku semua sih. Terus waktu itu kayak yang produce musik itu dipublish di mana gitu gimana?
Kalau Primavera ini aku benar-benar 100% indie. Jadi benar-benar gebrakan keluar kantor, mau rilis album itu kayak tahun yang nekat banget sih buat aku. Rilis Primavera ini gitu. Ini penting nih. Tapi emang apa ya? Menurut aku perlu dilaluin sih untuk kayak ngerasain benar-benar perjuangan, dan kalau kita ngeluarin semuanya sendiri kan kita kayak ayo dong, kita pengen maksimal juga kan ininya, outputnya gitu. Wow, oke ya. Ini lagu pertama yang bahasa Indonesia, Janji Wibawa. Oke, sebentar. Secara musik juga lumayan explore sih. Artworknya ini temanku yang waktu itu kayak kakak kelasku di Prancis tapi orang Indo. Dia yang foto, terus itu aku yang gambar. Oh, wow. Oh, berarti kamu kayak visual artnya fine art gitu dong arahnya? Iya, kalau di sana tuh lebih apa ya? Kalau di sini kan kayak lebih praktikal gitu ya. Yeah. Kalau di sana tuh lebih biasanya tuh kalau lulus jadi kurator sih Mas. Jadi kayak untuk ngurus galeri, museum gitu. Ini musiknya berarti siapa ya? Musiknya suamiku. Oh, rata-rata dia. Ini masih PDKT lah. Masih PDKT. Oke. Cuman ini album ini aku lagi mencoba embrace musik-musik Indonesia. Jadi masukin referensi baru juga. Jadi lumayan beda ininya. Oke. Lumayan beda. Ada Bilal juga di dalam situ ya? Ada Bilal. Oke. Oke, berarti penting banget ya teman-teman ya. Maksudnya aku ngebayangin sih kehidupan kamu dari sana, berangkat ke sana, bikin EP pertama di sana 5 tahun, pulang ke Indonesia, sempat kantor juga, ya kan. Terus sampai akhirnya keluar album loh. Maksudnya kayak berarti kan emang kamu berangkatnya berarti dari benar-benar emang mau bikin karya gitu loh, bukan kayak rilis single dan berharap bakal hits terus udah gitu. Tapi emang kamu mau pengen bercerita dengan satu karya itu gitu. Album loh. Oke. Wow. Nah setelah itu kamu sempat juga banyak berkolaborasi kan sama musisi-musisi kayak Sore, ada Enda Hendresa gitu. Terus kayaknya terakhir kamu sempat collab juga sama Duara. 24 pernah. Oke, gimana tuh ceritanya tuh? Lumayan beda-beda sih, cuman rata-rata emang karena kesamaan di musik kali ya, kayak kayaknya cocok gitu. Jadi kamu ini juga aku penasaran nih, kan tadi kamu bilang ini memang kesamaan di musik ya, kayak yang mana orang-orang yang collab sama kamu tuh orang-orang yang juga bisa bilang cuek banget gitu. Iya, sama yang kayak apa ya? Semaunya gitu. Iya, semaunya kayak emang gue gini ya udah gue gini gitu. Bener sih. Emang kamu pernah nggak sih kepikiran kayak ya udah aku ini deh kayak menyerah ke dunia mainstream gitu, pernah nggak sih? Pernah lah pasti, kayak bukan menyerah sih, lebih ke bisa nggak ya gue nyanyi lagu yang kayak gini gitu misalkan. Oh, lebih ke sana. Cuman kayak secara tone aku juga sebenarnya kurang masuk sih Mas, kalau secara teknik tuh aku nggak ngerasa bisa gitu technically. Dan nggak aku aja gitu, mungkin untuk membawakan lagunya tuh kurang sreg, dan aku percaya sih kalau kita nggak suka karyanya tuh nggak akan bagus gitu, nggak akan nyampe ke orang gitu. Bener banget gitu. sih. Aku percaya kalau kita seru sendiri orang apa sih ini apa gitu. Jadi karena aku seneng sama ini, ternyata ada gitu buktinya kayak lo ngerjain apa sih, dan bisa menginfluence orang sedikit-sedikit karena kita asik sendiri gitu. Aku suka banget sih prinsip asik sendiri itu ya. Justru itu yang bikin orang malah penasaran sama kita. Kan, ngapain sih orang gitu. Iya. Dan aku percaya sebenarnya kayak seaneh-anehnya kita. Maksudnya apalagi dengan dunia internet kayak sekarang ya. Kalau memang kita pasti orang yang satu frekuensi sama kita bakal discover musik kita anyway gitu. Betul. Pada akhirnya. Oke. Gimana kalau kita ngejam dikit? Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I
do is tell me. Mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you, I wear as a glove, feeling like someone in love. Kamu memang kalem banget deh. Iya ya. Energi kamu aku tuh kecil banget. Aku mencoba Iya. latihan yang kayak gitu. keluar, tapi pas keluar tuh tonnya beda, bukan gitu. bukan yang kayak gini. Jangan latihan berarti. Gitu, jangan latihan. Kamu udah enak banget begini, kayak energi kamu tuh sangat kalem. Calming ya. Yang repot soundman kok sih. Oh, soundman. Ya benar. Iya. Oke. Wow, oke. Aku mau kembali nih ke album Primavera ya. Di sini ada 3 lagu bahasa Indonesia berarti. Aduh. Primavera tuh bahasa Indonesia juga 1, 2, 3, 4 berarti. Oh, 4. Setengah-setengah lah. Oke. Kan Janji Wibawa, Janji Wibawa, Bunga, Matahari sama Primavera. Lagu Primavera. Oh Primavera tuh iya ya, benar. bahasa Indonesia. Ini apa nih? Itu Don't Envy Kan, bahasa Prancis. Ini lagu kamu dulu berarti yang kamu masukin ke sini, atau lagu ini baru buat album ini? Oke. Ya kan berarti kamu kan di album pertama kamu pun kamu masih menulis dengan bahasa Prancis. Iya. Apa sih? Justru di EP ku nggak ada bahasa Prancis. Oh iya, waktu di EP sih nggak ada Inggris bahasa Inggris semua ya? Justru ini pertama kali aku nulis Prancis. Ini Apa juga sih? masih campur sih. Gini ya, buat orang-orang gitu ya, nulis aja tuh udah susah banget. Nah, ini kamu gimana tuh nulis dalam 3 bahasa tuh? Bahasa Inggris, bahkan di album terbaru pun Bloomingdale ada 1 bahasa Prancisnya. Kesulitannya masing-masing apa sih, Fir? Mungkin karena aku kalau nulis lagu tuh pengen cerita aja gitu ya. Dan kalau lagu ini lumayan spesial sih Mas, yang Don't Envy Kan ini. Ini cerita aku lagi kangen lah, kangen sama Prancis gitu. Karena aku udah pulang. Terus waktu itu ada momen waktu aku hampir pulang. Jadi kayak sebelum aku pulang, aku tuh sama temanku kita liburan dulu di South of France. Terus itu kayak hari-hari indah banget deh pokoknya. Terus aku inget nih kayak aduh bentar lagi gue pulang kan. Terus aku jalan-jalan sendiri, tiba-tiba ada kayak musisi jalanan gitu, dia nyanyi Mas di dekat aku. Dia nyanyi ref yang akhirnya aku masukin di lagu ini. Tapi liriknya aja aku lupa kayak melodinya apa. Cuman aku inget dia tuh ngomong kayak, "Nak, jangan khawatir sama yang lagi kamu rasakan," gitu. Akhirnya aku inget momen itu, walaupun dia cuma ngomong gitu doang, tapi aku panjangin gitu, kayak aku masukin kata-katanya, terus aku tambahin gitu. Tapi berarti ya aku bayang sih, maksudnya kamu hidup di sana, bahasa Prancis kamu pasti ya udah bisa. Lumayan lah. Bisa nulis sih, bukan lumayan sih. Bisa nulis sih berarti udah. Tapi kan selama kamu di sini kamu nggak pakai kan bahasa Prancis kamu? Gimana? Enggak sih, cuman album ini yang produce si Romang juga. Jadi yang mixing mastering, jadi kita masih kayak ngobrol-ngobrol gitu. Aku juga lumayan ini sih, kayak sama kedutaan sini lumayan deket lah. Setahun sekali lah kita ketemu, kayak kalau ada acara apa gitu. Jadi ya setahun sekali lah ngomong Prancis. Iya, aku kebayang sih pasti kalau kayak kedutaan Prancis bikin acara pasti yang involve Indonesia segala macam. Kayak kamu salah satu representasi, ya kan? Iya, kadang suka diundang gitu. Oke. Nah, setelah album Primavera itu, kamu berarti apa yang terjadi nih dengan perjalanan musik kamu waktu itu? Nah, sayangnya Primavera tuh 2019 kan Mas. Oh my God. Jadi itu setelah menuju itu pandemi ya. Wow. Kita baru mau take off tour segala macam, udah meeting segala macam, pandemi. Oh gitu? Iya. Jadi Primavera udah mau berangkat tour segala macam terus pandemi? Kita udah 2 kali meeting kalau nggak salah. Oh my Jadi God. kayak udah planning segala macam. Waktu itu planningnya harusnya yang terjadi apa tuh, Fir? Harusnya kita tour Jawa, Bali kalau nggak salah. Oh. Tapi ya gitulah. Ya sudah,
kayak semuanya juga ngerasain hal yang kayak gitu ya. Iya. Ya gitu sih. Cuman untungnya lumayan dibawa kemana-mana sih. Kita ke Makassar, ke ya Bandung, Surabaya, kota-kota besar di sini. Lumayan sering sih setelah rilis. Oke. Cuman nggak jadi tour aja. Gitu. Nggak jadi tour. Nah, penerimaan album pertama waktu itu gimana? Ya lumayan ini sih, lumayan ngebuka audiens baru karena ini bisa dibilang lebih kompleks ya albumnya. Jadi orang-orang yang suka musik Indonesiana gitu, lumayan ya dapat teman-teman baru lah dari album ini gitu. Berarti kamu keluarin album lagi kan Blooming Tail tuh ada jeda lumayan lama tuh kira. 4 tahun. 4 tahun. Apa yang terjadi selama 4 tahun? Pandemi. Ya gitu sih. Cuman emang dari secara penulisan kan katanya emang album kedua tuh challenge-nya lebih berat ya. Ya jadi Blooming Tail tuh aku mencoba lebih simple mungkin ya. Karena Primavera kan aku lagi explore banget gitu, lagi kayak wah seru banget gitu. Jadi banyak musik-musik yang aku tuh nggak bisa mainin di piano gitu. Jadi mesti diiringin gitu. Nah aku di Blooming Tail mau mencoba menggabungkan si EP dan Primavera lah gitu. Jadi ada musik yang rada-rada rame, rada kompleks, tapi mostly lagunya aku bisa mainin lah gitu. Jadi nyaman juga, lebih simple dan ada yang bisa kamu sedikit. Semoga aku tuh kalau main di tempat orang tuh entah kenapa ini. Tapi kalau di rumah aku cuek. Di rumah cuek. Coba ya. Aku sobat transpose lagi nih. Oh, silakan. Iya. Oke. Aku main ref aja deh. Boleh banget. I love you more and more. Tuh kan lupa. I love Latihan dulu. each day. Stuck with. Okay. Let's go. I love you more and more each day. Stuck with you more and more instead. Now and forevermore. Don't want no any other way. Salah. Oke, salah aja enak ya. Gimana nggak salah ya? Wah, oke. Aku kebayang kayak kalau di rumah kamu ya, kayak semuanya kalem-kalem gitu gak sih? Enggak juga sih ya. Udah gitu kamu sempet yang hobi bertanam gitu kan? Iya. Terus kayak semuanya tuh semua serba meditatif gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Aku lumayan rusuh kok aslinya. Lumayan rusuh. Kamu masih suka ngelukis nggak tadi? Udah jarang banget. Oke. Sudah jarang. Aku masih karena gini, aku tuh ya, aku pun kuliahnya desain komunikasi visual. Oke. Jadi aku pun senasib dong. Senasib. Betul. Aku rasa kalau buat aku kebawa tuh ke musik gitu ya, kayak mungkin cara berpikir, kayak cara berkonsep, ya kan. Terus mungkin kepake juga dalam hal kita menentukan materi-materi promosional dalam musik kita, ya kan. Kalau kamu gimana? Aku ngerasa pas kuliah art tuh ini sih mengasah sensitivity aku sih terhadap semuanya sih, kayak dari apa ya, nggak cuman visual tapi kayak lirik gitu juga aku ngerasa lumayan terbantu dari waktu aku kuliah, karena mungkin waktu aku kuliah tuh apa ya, nggak terlalu praktikal, dia nggak yang teknik doang, tapi diajarin juga gimana kita membuat konsep, gimana kita itu yang bikin kamu ngebuka pikiran kita buat bikin karya yang nggak gini-gini doang gitu. Jadi itu lumayan membantu aku dari sisi artistik sih. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke album terakhir nih, Blooming Tail. Kan produsernya suami ya? Bedanya waktu diproduserin pacar sama diproduserin suami itu apa itu? Waktu ngerjain ini juga masih jadi pacar. Oh masih? Ya kamu nikah jadi pacar dan menjadi tunangan. Oh gitu. Aku nikah November 2022. Kenapa nge-lag tiba-tiba ya? Lupa. Setelah album rilis. Setelah album rilis. Iya gitu. Jadi ini memang
cerita perjalanan cintaku sih. Jadi menuju hari H gitu ya. Oke. Nah, kamu kan seniman. Suamimu seniman juga. Clash nggak? Untungnya awal-awal doang. Jadi seperti apa tuh contoh clash-nya? Aku kan kalau rekaman sih, terutama kalau rekaman di studio tuh senangnya tuh nggak diliatin gitu. Jadi kalau bisa studio yang terpisah, nggak ada kameranya, udah aku biarin aku sendiri gitu. Dulu tuh dia masih suka kayak coba gini deh. Aku tuh ngambek dia gitu. Gak mau gitu. Cuman sekarang sudah saling mengerti. Iya. Hal-hal kecil sih, cuman untungnya kita tahu porsi masing-masing lah. Jadi untungnya jarang berantem kalau lagi kerja gitu. Aku dengar suamimu Pak Joko ya? Pak Joko itu katanya dulu kan beliau itu musiknya dari Australia ya? Di Sydney. Terus musiknya istilahnya inilah kompleks gitu ya, bahasa halus. Musik dia alien gitu ya. Nah, ketika ketemu Vira Thalisa nih, ya kan, ketika dua konsep artistik bertemu, ya kan, sehingga menjadi album Primavera, album Bloomingdale. Pengen tahu aja gitu, maksudnya kalau aku pribadi nih, ya kan, egoku sebagai musisi itu, gue sebagai musisi ya kan, apalagi nama gue tercantum sebagai produser gitu. Gue nggak pengen musik gue terdengar terlalu simpel misalnya. Ada nggak sih kayak gitu? Itu kayaknya penyakit aku setelah EP pertama sih. Jadi aku ngerasa karena itu full aku yang kompos ya. Itu kayak kalau tiap denger musik orang yang sedikit lebih kompleks tuh kayak ngiri gitu. Aku nggak bisa ya, karena aku tuh kayak nggak bisa create chord gitu. yang rada-rada aneh gimana gitu. Nah untungnya pas ketemu sama si suamiku ini, dia tuh justru kayak berseberangan banget. Dia bisa yang kayak justru aku membantu simplify gitu. Dan sama tuh kayak saling membutuhkan ketemu gitu kan. Ya udah akhirnya jadilah si Primavera ini sih. Banyak sih yang bilang ini buat aku tuh kayak sedikit terlalu kompleks gitu, karena dengarnya yang EP kan dulu gitu. Cuman aku embrace itu sih, ini kayak ya ini emang masanya aku lagi explore, jadi ya this is me juga gitu. Menurut kamu ya, kan tadi bilang Bloomingdale itu kayak gabungan EP Primavera. What's apa ya yang menjadi highlight nih setelah itu gabungan Primavera dan EP, apalagi nih dalam Bloomingdale yang bisa dibilang nih this is something new dari gua, atau something yang perlu di highlight from my music, from my art gitu. Lagu ya, satu lagu ya, atau mungkin ya dari mungkin secara global kayak The Bloomingdale 10 lagu kan? 10 lagu. Sementara Primavera cuma 8. EP 5. EP 5. Berarti nambah terus. Iya, nambah terus. Lagunya enggak sih? Next 30 lagu kali ya. Double album ya. Wah. Apa ya yang kalau aku pribadi sih dengernya, tapi saya tahu aja nih, Bloomingdale kayak ada lebih dewasanya gitu nggak sih? Iya. Sama ya lebih kayak sound dari lagu pertama aja si lagu pertama apa? Bloomingdale. Itu aja kayak bunyinya udah. Iya nggak sih? Tapi kayak aku bisa tahu. Iya sih, tapi bener sih, ada benernya. Karena kan ya memang literally aku semakin dewasa juga, dan kalau album ini aku emang pengen lebih romantis lah ininya, kemasannya gitu, karena emang menceritakan tentang perjalanan cinta juga gitu kan. Cuman sebelumnya tuh aku nggak pernah deh kayaknya yang eksplisit ngomongin cinta gitu. Jadi EP tuh kayak ya anak kuliahan, kayak concernnya dalam hidup. Terus si Primavera tuh album yang lumayan personal sih, kayak aku mengembrace perubahan nih, aku pindah ke sini segala macemnya. Nah, Bloomingdale-nya aku emang sengaja pengen explore cinta aja gitu. Jadi gimana perjalanan cinta aku pribadi, terus gimana nih ngemasnya biar lebih romantis tapi nggak yang udah bukan cinta monyet lah gitu. Jadi ini bener-bener cinta yang dewasa gitu. Kenapa dari Bloomingdale ada 2 yang dibikinin video? More and More sama kok aku jadi lupa ya? Sama Magico Hibinio nggak sih? Ada satu lagi sama Badi Kota. Oke. Yang sama Listo apa? Sama Listo Magico Hibinio. Itu lagu pertama yang rilis. Nah itu aku awalnya nggak pengen masukin album sih, karena secara musik lumayan
beda gitu kan. Iya, benar. Karena itu pop banget gitu. Dan ada rapnya gitu kan. Tiba-tiba di album yang mostly jazz gitu kan. Cuman karena itu emang cerita tentang cinta juga. Jadi kayak secara cerita tuh sebenarnya Mas. Berarti benang merahnya secara konsep dan cerita ya. Iya. Menarik banget. Gitu. Ini apa namanya? Kamu dalam penciptaan video klipnya More and More, kamu terlibat juga nggak dalam kayak visualnya gitu-gitunya? Aku kalau konsep selalu aku banyak mau sih Mas, jadi sama direkturnya kayak gini. Ya, jadi kita kalau misalkan secara konsep video selalu aku selalu diskusi sama direkturnya. Tapi aku tuh ini loh yang aku teman-teman pengen banget tularin ke kalian semua yang nonton bahwa pertama penyanyi, musisi itu harus tahu apa yang dia mau. Ini nggak setuju nggak sih? Setuju. Dia tuh harus tahu apa yang dia mau, ya kan? Udah gitu dia mesti berani mengekspresikan apa yang dia suka. Dia kan kamu bilang tuh di awal-awal, ya kamu nyanyiin yang kamu bisa, yang kamu suka aja gitu. Maksudnya as simple as bahkan kamu nggak perlu mempertanyakan, aku tuh jenis musik yang cocok apa ya? Jawabannya ada di. Iya, itu juga tapi lumayan ada waktu sih untuk akhirnya kayak ternyata itu sih kayak nyari yang disuka dan yang bisa itulah jenis musik yang bisa kita bawakan gitu kan. Iya, karena aku kalau ditanya suka, aku suka juga rock gitu, tapi aku nggak bisa nyanyi rock gitu. Kamu pernah ngebayang nggak diri kamu tiba-tiba nyanyi R&B gitu? Lebih ke kayak itu riffs and runs gitu. Iya, aku lebih ke nggak bisa sih. Nggak bisa. Jadi ya mungkin bisa dilatih, tapi pasti kan lebih lama kan. Why not kita explore yang kita bisa dulu gitu. Tapi enggak sih, kamu udah jadi gitu, udah nggak bisa lagi ditanyain hal kayak gitu loh. Tapi kadang pengen sih kayak nyanyiin kayak orang bisa challenge TikTok. Pengen deh tapi skip deh. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih, mungkin ini juga hal yang penting ya buat musik di era sekarang. Menurut kamu sosial media gitu, kamu menggunakan sosial media dalam musik kamu seperti apa sih? Kalau dulu kan kamu anak SoundCloud ya kan? Kalau saat ini kamu menggunakan sosial media nggak? Sekarang lebih mudah sih ya Mas ya. Maksudnya kalau dulu kan attention span orang juga masih panjang-panjang gitu. Jadi upload SoundCloud tuh 1 lagu. Terus kayak di YouTube tuh masih ya udah full kayak 3 menit apa gitu. Sekarang tuh kayak kita ngupload snippet lagu aja. Kayak udah ini. Cuman emang aku nge-treat social media sebagai marketing tools aja sih. Jadi gimana kita menyebarkan musik kita, tapi tetap si main produknya tuh ada di digital streaming platforms gitu. Jadi gimana kita mancing orang untuk kayak pindah platforms untuk dengerin kita gitu dan nanti nonton kita manggung gitu. Jadi sebisa mungkin kita ya pintar-pintar lah kayak nebak apa yang audiens kita suka, kita bawain walaupun nggak selalu bawain lagu kita. Kadang aku juga masih bikin covers gitu. Cuman ya. Kau pengguna TikTok nggak sih? Iya, tapi masih newbie banget. Masih. Oke. Mencoba. Karena kayak aku bayang kayak lagu-lagu kamu kayak bisa TikTokable nggak sih sebenarnya? Kayak contohnya Samba di Kota nih kan kayak TikTokable banget. Kayak ini lagu ngomongin apa? Samba di Kota. Samba di Kota nih, jadi album ini tuh kayak apa namanya kronologis gitu Mas. Nah Samba di Kota nih kayak pertemuan aku pertama lah ceritanya. Kayak kita lagi di luar terus ketemu sama si cowok ini yang aku taksir, terus ini kayak euforik pertama kali ketemu. Kayak ini tuh TikTokable parah tau gak sih? Iya ya. Ya kayak kamu kayak misalkan kamu. Coba dong Mas bantuin gimana nih kira-kira nih. Nih ya, kalau aku jadi social media director kamu nih, lagu Samba di Kota nih aku pakai, aku lagi bikin vlog di Blog M gitu. Iya, emang banyak sih yang nge-tag pakai lagu itu. Benar. Betul. Terus ya rata-rata yang pakai lagu ini kayak review cafe. Wah, perfect. Kayak lagi jalan-jalan weekend gitu. Iya. Jadi kalau kamu belum dengerin ya Blooming Tail, langsung dengerin sekarang juga dan pakai soundnya di TikTok. Betul. Ini soundnya TikTokable banget semua. Ya. More and More juga. Ya nggak sih? Yang lagi banyak dipakai tuh Same Old Stories tuh. Oke. Karena ini ceritanya tentang orang yang lagi stuck di tengah-tengah. Jadi dia
single tuh nggak mau, tapi punya pacar belum siap gitu. Jadi ada lirik di lagu ini yang orang lagi suka pakai untuk video gitu. Complicated ya, itu ya. Iya. Same old stories ya. Ini lagu berarti nulis sendiri semua berarti? Nulis sendiri. Kalau lirik aku nulis sendiri. Cuman emang di Bloomington aku banyak yang kompos sendiri juga sih. Walaupun tetap dibantuin. Tapi gitu ya. Ini keren banget ya. Tahu apa yang dia mau ya kan, penyanyi itu harus tahu apa yang dia mau. Main alat musik, lagunya nulis sendiri. Udah itu udah paling bener gitu. Dan ya berani aja gitu jadi ya monggo gini. Itu sih yang kayaknya yang paling penting itu. Itu sih. Itu gokil sih. Oke, aku pengen dengar kamu ngomong bahasa Prancis, boleh gak? Boleh. Tunggu ya, tapi kan aku nggak bisa ya. Kamu ngomong sama ChatGPT aja gimana? Iya, ntar aku ngomong asal juga. Bisa. Tuh ya. Aku cuma pengen denger aja teman-teman. Soalnya aku juga menikmati apa bunyi-bunyian suara Prancis. Iya. Oke. Apa tuh? ChatGPT. Oh, ChatGPT. Hi Chat, please talk to me in French. Bonjour Indra, comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien et toi? Je vais très bien, merci. Quoi de neuf de ton côté? Maintenant, je suis en train de faire une vidéo avec Mas Indra Aziz et on parle de mes albums et des chansons et tout. Et toi? Panjang. Ça a l'air super intéressant. Discuter de tes albums et chansons doit être passionnant. Tu te concentres sur un album en particulier ou c'est un récapitulatif de tout ton travail? C'est tous mes travaux. Merci. Gak kelar-kelar ya? C'est génial d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que tu as accompli. Oke, thank you. Kamu ngapain ngomong thank you coba ChatGPT? Thank you. Itu artinya kamu ngomong apa? Aku baru pertama kali loh nyoba. Aku bisa pakai Siri aja. Kok bisa gitu ya? Gila ya, ChatGPT ya. Seru sih. Kamu tadi ngobrol apa sih? Tadi kayak lagi ngapain nih di sini, terus aku cerita lagi bikin video sama Mas Indra Aziz ngomongin tentang musik dan tentang album-albumku. Wah. Terus dia nanya, albumnya siapa? Album lo sendiri? Iya, album gue sendiri. Oke, luar biasa. Berarti aku bisa dong ya kalau misalnya aku mau pergi ke sana terus aku pakai ChatGPT aja buat. Iya, ternyata bisa ya. Itu bisa dia ngomongnya bener. Bener. Oh ya? Bener. Oh, wow. Keren juga ya. Oke. Aku masih mau belum bisa move on ya dari Bloomington ya. So tell me about the process. Waktu pertama kali muncul ide, waktu ngumpulin materi. Pengen tahu aja biar teman-teman tahu nih proses membuat album tuh kayak gimana sih. Maksudnya kayak zaman sekarang kamu bikin album coba, dimana kayak itu kan effort ya. Iya sih. Rugi nggak sih mas aku bikin album? Makanya coba, pengen tahu pola pikirnya gimana gitu. Kenapa bikin album mahal-mahal, butuh waktu banyak. Cuman kayaknya di angkatanku tuh album masih it's still a thing sih. Karena dulu tuh aku pertama kali pressure untuk bikin album karena aku main di With The Fest. Terus waktu itu aku cuman punya EP, which is 5 lagu, set kan 45 menit. Ini main apa lagi gitu kan. Terus itu sih awalnya tuh karena tawaran panggung dan aku nggak bisa bawain cover terus menerus dong. Itu jadi awalnya sih karena itu dan mungkin jadi tertanam gitu kayak ya harus album gitu, nggak bisa single doang gitu. Jadi kayaknya emang kebiasa kali ya. Dan teman-temanku rata-rata yang di circle aku juga bikin album tuh tetap harus jalan sih. Tuh, dengerin ya, singers ya. Intinya, iya, itu bener juga sih. Biar bisa manggung lagu sendiri semua ya kan. Lagian kalau kita manggung lagu orang ntar ribet kalau ada urusan-urusannya kan. Dari lagu sendiri lah. Paling penting teman-teman ya. Jadi sekarang udah gampang juga kan. Makanya nulis lagu, bahkan tadi Vira bilang sebelum EP ada belum pernah nulis lagu. Coba ya mungkin nulis lagu gitu-gitu doang, tapi di serius ini baru. Jadi bisa kok ya teman-teman. Apalagi kalau kalian tahu apa yang kalian mau, seperti Vira tahu apa yang dia mau, itu ya harus jalanin. So what's coming next nih buat Vira Thalisa? What's coming next? Aku sebenarnya lagi
pengen kick off untuk album ini sih, walaupun telat, jadi udah hampir setahun ya, cuman belum lah kan September kan? Iya. Ya. Lagi merencanakan showcase dan tour. Nanti infonya kita kabarin lagi. Jadi lagi mempersiapkan yang nggak jadi waktu pandemi kemarin sih. Ya pastikan kalian ikutin semua update tentang Vira Thalisa karena ini album keren banget, lagunya keren banget. Pastinya aku kebayang kalau suasana konsernya tuh seru banget ya. Apalagi buat yang lagi PDKT. Iya betul banget. Iya kan, datang ke konsernya Vira Thalisa dijamin langsung diterima. Gitu ya. Ada bawa cincin, bawa bunga. Romantis banget guys, ya kan. Oke, sip. Yaudah, Fir, biasanya di semua tamuku yang aku ajak ngobrol di sini, sharing, kasih semangat buat teman-teman yang nonton. Banyak teman-teman di sini yang tentu pengen kayak Vira gitu loh, berani untuk berkarya gitu. Dan ya kalau udah begini mah nggak ada yang bisa berhentiin Vira. Siapa yang bisa berhentiin Vira? Dia lagu nulis sendiri, ya kan? Konsep segala macam udah. Jadi nggak ada yang bisa berhentiin Vira, kayak unstoppable. Amin. Tolong di-share ke teman-teman, how to be unstoppable like you. How to be unstoppable. Apa ya, mungkin dari seseorang yang bisa dibilang nggak formally belajar musik, jadi aku kayak nyanyi tuh belajar sendiri. Main piano sempat les sih, cuman maksudnya aku juga bukan pianis, bukan apa gitu. Aku tuh bisa dibilang orang yang cukup nekat gitu ya. Jadi dengan apa yang aku punya, ya udah work on that, work with that, dan jangan pernah banding-bandingin. Itu kayaknya hal yang paling paling jelek untuk kita yang mau maju gitu ya. Jadi kayak jangan pernah takut untuk ngerilis karya pertama, itu juga penting. Karya pertama? Karena karya pertama pasti jelek. Nggak akan bagus yang sebagaimana kita mau gitu ya. Tapi itu menurut kita ternyata. Karena karya pertamaku, Walking Back Home, streamsnya paling banyak di DSP-ku. Dan menurut aku itu belum maksimal gitu. Jadi jangan pernah terkekang sama yang kita pikirin, yang kita takutin. Karena yang menurut kita jelek ternyata buat orang bagus gitu kan. Gitu. Jadi work with what you have, dan jangan takut untuk ngerilis karya pertama, karena once itu udah keluar nagih sih lumayan kayak kita pasti pengen bikin lagi gitu. Ya, aduh, setuju banget. Semakin kita kreatif, semakin kita lebih kreatif lagi. Betul. Dan kalau aku tuh percaya sebuah ide yang nggak dikeluarin jadi penyakit. Betul. Biasanya untuk menutup video ini kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. La mer qu'on va danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sur la pluie. La mer qu'au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infini. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux bleus et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer, la mer.